Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ilmu yang menguak mahakarya Allah SWT atas alam semesta ini. Kita sudah belajar tentang hewan, kemudian organ gerak manusia, kemudian sendi. Nah, sebelum lanjut ke bab selanjutnya, saya akan mengulang sedikit tentang sendi. Ya, sendi itu apa? Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang, sehingga tulang tersebut dapat digerakkan. Ada berapa jenis sendi? Yang pertama adalah sendi engsel. Contohnya ada di siku dan lutut kita. Sendi pelana, digerakkan dua arah, bisa digerakkan menjadi dua arah. Ada di antara ibu jari tangan dan pergelangan tangan. Ada sendi peluru di pundak dan panggul kita, ya, digoyang-goyang. Nah, itu sendi peluru. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ada di leher kita. Nah, 4 itu saja saya rasa cukup ya sendi. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke fungsi rangka. Baik, Allah menciptakan tubuh manusia dengan sangat sempurna, anak-anak. Ya, bagian tulang yang satu mendukung tulang yang lain. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Nah, ngomong-ngomong anak-anak, fungsi rangka itu untuk apa saja ya? Yuk kita lihat. Fungsi rangka yang pertama adalah untuk menegakkan tubuh kita. Nah, manusia bisa berdiri tegak, berjalan, berlari karena kita ditopang oleh rangka tubuh kita. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, rangka menentukan bentuk tubuh kita. Bayangkan, kalau ada daging saja, nggak ada tulangnya, bisa berbentuk nggak? Nggak ada, ya. Maka dengan rangka tulang itulah kita bisa lihat si A orangnya tinggi, si B orangnya pendek, jarinya panjang, ada yang jarinya pendek, dan seterusnya. Itu menentukan bentuk tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, rangka adalah tempat melekatnya otot. Tanpa tulang-tulang, otot kita tidak punya tempat untuk melekat. Dan anggota badan kita kalau nggak ada otot nggak bisa digerakkan. Nah, itu tempat melekatnya otot. Yang selanjutnya, yang keempat, fungsi rangka adalah melindungi bagian tubuh yang vital atau penting. Ya, tulang adalah bagian yang keras. Nah, bentuknya yang keras bisa menjadi pelindung untuk organ-organ tubuh kita yang lunak, rapuh. Contohnya, ada tengkorak kita. Untuk melindungi apa anak-anak? Yang ada di kepala kita? Otak, iya benar. Otak, mata, telinga kita, hidung kita. Nah, tengkorak kita berfungsi melindungi organ otak. Ada tulang leher. Coba dipegang lehernya, ada apa di situ? Oh, di lehernya itu, di dalam leher itu ada tenggorokan dan kerongkongan, anak-anak. Nah, itu sebagai pelindung tenggorokan dan kerongkongan.
Kemudian ada dada kita, tulang dada. Rangka dada kita melindungi apa di situ? Oh, di dada kita ada paru-paru, ada jantung. Nah, rongga dada, tulang dada kita melindungi paru-paru, jantung. Itu ya anak-anak contoh bagaimana rangka itu melindungi bagian tubuh yang penting. Ada 4 fungsi rangka. Yang pertama, menegakkan tubuh. Yang kedua, menentukan bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi bagian tubuh yang penting. Oke, anak-anak, selanjutnya Allah telah memberikan rangka, fungsinya. Lalu apa dong tugas kita? Tugas kita adalah memelihara rangka tersebut. Iya, caranya apa saja? Siapa yang tahu? Iya, makan makanan yang sehat, olahraga, kemudian bersikap tubuh yang benar. Ada satu lagi, ada sebuah hadis ya, bahwa Allah karuniakan kita sendi kurang lebih 360. Ya, coba disimak hadisnya berikut ini ya. Dan tugas kita dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat sendi adalah anak-anak cukup dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Kalau kepada teman kita yang minta tolong mengambilkan pensil atau hal-hal yang lain saja, kita berterima kasih kepada teman kita, apalagi kepada Allah atas nikmat sendi yang bisa kita pakai seumur hidup kita, insya Allah. Nah, maka kenapa di sekolah kita itu sholat duha selalu digalakkan atau dianjurkan gitu ya anak-anak ya. Ya sholat duha dulu. Karena bentuk syukur kita atas nikmat sendi, nikmat tulang yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu berapa cara merawat rangka tubuh kita. Nah, anak-anak, tadi Ustazah menyampaikan ada bersikap tubuh yang benar. Memang ada sikap tubuh yang tidak benar. Ada loh. Contohnya, coba kalau kita duduk dadanya terlalu ke depan, membusung ke depan. Nah, ini bisa menimbulkan gangguan tulang punggung yang terlalu ke depan, membusung ke depan. Namanya adalah lordosis, anak-anak. Nah, itu juga nggak boleh ya, kita duduk di kursi dadanya terlalu ke depan. Nah, atau membungkuk. Duduk kita membungkuk gitu. Ya, ini juga bisa menimbulkan kifosis. Tulang punggungnya terlihat membungkuk. Ya. Kifosis. Atau ya ini mungkin juga sering kita lakukan ya, mengangkat beban yang berat pada salah satu lengan kita atau bahu kita. Nah, mungkin anak-anak pakainya tas selempang gitu ya, itu di pundak kiri terus, padahal buku kita berat-berat. Nah, itu bisa menimbulkan gangguan tulang punggung, bisa bengkok ke kiri atau ke kanan. Namanya skoliosis. Nah, makanya biar seimbang, anak sekolah yang paling aman pakai tas ransel. Atau kalau memang adanya tas selempang, ya diseimbangkan gitu, jangan kiri terus atau kanan terus. Itu ya anak-anak, hindari sikap tubuh yang seperti itu tadi. LKS, lordosis, terlalu ke depan. K, kifosis, membungkuk. Skoliosis,
ke samping kiri atau ke kanan. Nah, ada juga sedikit penyakit ini ya pada tulang yang sering dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Ya, sering kita dengar di iklan-iklan itu ya, kekurangan kalsium atau zat kapur pada orang yang lanjut usia. Namanya adalah osteoporosis. Iya, tulangnya keropos mau tidak mau ya, karena sudah sering digunakan, usia sudah lanjut usia, sudah tua, kemudian asupan zat kapurnya atau kalsiumnya berkurang, jadinya tulang mudah rapuh, patah ya, biasanya pada orang yang lanjut usia, dan lebih pada perempuan, karena perempuan ya dia yang mengandung, melahirkan, menyusui, itu banyak terserap zat kalsiumnya anak-anak. Baik, itu ya anak-anak materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya, untuk menguji seberapa sih kepahaman kalian, ada soal nih dari Ustazah. Kalian bisa tinggal klik, tapi harus teliti. Boleh buka buku, boleh pelan-pelan mengerjakannya, membacanya yang teliti, karena kesempatan mengerjakan hanya 1 kali. Semoga dimudahkan ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.